Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gazuan Syahrian dengan 3 digit NIM terakhir 097. Kali ini saya akan menjelaskan project saya, yakni Mobile Legend Guide, item guide. Oke, jadi yang pertama saya library-nya cuma pakai 2, iStream dan String. Lanjut, ini untuk inisiasi hero node struct ini string nama. Jadi dalam hero untuk BST untuk tree-nya. Nah, untuk tree-nya saya sendiri pakai binary search tree, dimana itu kalau misal root-nya 10 lalu memasukkan angka 1, itu 1 kan lebih kecil dari 10, itu akan dimasukkan ke kirinya 10. Kalau masukkan 20 kan 20 lebih besar dari 10, itu akan dimasukkan ke kanannya 10. Nah, di sini saya memakai binary search tree. Nah, ini left right ini tree. Lanjut, insert tracking untuk memasukkan data-data hero-nya. Nah, ini jika nama hero yang update nama hero yang dimasukkan awalnya itu lebih kecil dari rootnya, itu akan ditaruh di sebelah kiri. Kalau lebih besar akan ditaruh di sebelah kanan. Lanjut, nah saya di binary search tree ini saya gunakan untuk search. Jadi searchingnya saya pakai menggunakan binary search tree. Jadi misal memasukkan nama hero, kan nama hero Granger misal. Nah, Granger itu dicek G itu sebelah lebih kecil atau lebih besar dari akarnya, dari root yang paling atas sendiri. G-nya itu dicek. Jadi lebih cepat. Kalau misal G-nya itu ternyata lebih kecil dari atasnya, akan berarti dicek di sebelah kiri. Yang sebelah kanan nggak bisa dicek lagi. Tinggal sebelah kiri dicek gitu. Lalu sorting saya di sini pakai bubble sort. Saya pakai ada 2 sortnya, itu mengurutkan menurut jumlah bit atau mengurutkan berdasarkan win rate. Nah, di sini ini logika bubble sortnya, ada 2 perulangan. Lalu nah, ini untuk pertukarannya ini codingannya. Nah, saya pakai bubble sort karena data saya itu hanya berjumlah 25. Jadi menurut saya pakai bubble sort itu masih worth it, karena menurut saya itu yang paling mudah. Nah, kalau misalnya datanya ada banyak, misalnya ada 1000 hero gitu, baru mending pakai merge sort atau insertion sort kalau tidak salah. Nah, ini untuk mencetak gitu. Lalu lanjut ke hash. Hash ini saya gunakan gabung dengan grabnya saya pakai agency matrix kalau tidak salah. Hash ini untuk awalnya. Nah, ini total kapasitas dari hashnya saya pakai 25. Hashnya ini untuk item bukan hero ya. Jadi itemnya itu saya kalau tidak salah ada 25 saja. Nah, hash functionnya ini mencari nilai ASCII dari nama itemnya itu. Lalu, nah di sini hashnya collision handlingnya saya pakai chaining. Jadi kalau semisal ada 2 item yang key-nya sama, menempati misal indeks 14 sama, item yang terakhir menempati akan ditaruh secara berantai atau chaining menggunakan linked list ini. Nah, kalau ternyata setelah dicari itu lokernya itu nggak kosong, nah makanya ini bantu taruh di next. Nah, bantu next baru ini saya pakai fitur chaining, pakai yang namanya chaining itu. Nah, di sini saya memakai grabnya agency matrix sebagai relasi antar itemnya itu saling mengcounter atau saling bersinergi. Nah, ini kalau sinergi itu kan antar satu item dengan item lainnya kan pasti saling berhubungan.
Tapi kalau yang counter, kenapa ini kok cuman ada satu? Karena kan item A bisa counter B, tapi B kan belum tentu bisa counter A, jadi nggak timbal balik hubungannya. Nah di sini satu ini berarti saling berelasi atau saling bersinergi. Kalau dua berarti saling bukan saling tapi mengcounter gitu. Nah ini hanya untuk menampilkannya agar rapi gitu, lemah sinergi gitu. Lanjut di link listnya. Penerapan link listnya saya pakai untuk sebagai katalog item, atau misalkan kalau si usernya ini bingung nggak tahu itemnya, mungkin mencari-cari, nah saya itu pakai double link list circular. Jadi kalau misalnya di next terus itu bisa kembali ke awal, nggak mentok gitu. Lanjut untuk Q ini saya pakai nanti di kalau memasukkan item untuk menampilkan riwayat user. Jadi Q ini cuma bisa next karena Q itu kan antrian yang bersifatnya itu vivo, first in first out, tidak ini satu persatu, jadi hanya bisa next, nggak bisa kembali lagi gitu. Lanjut, nah untuk stacknya ini saya pakai fitur stacknya ini sebagai undo sama redo dalam nanti perancangan build gitu. Nah ini data hero-nya, data hero, ini data relasinya, ini sinerginya, counternya, ini untuk katalog item. Nah ini untuk menu opsi utama, langsung saja saya run. Bentar ya. Nah yang pertama ini pakai binary search tree. Nah di sini kan pilihan sortingnya. Ini sortingnya mengurutkan berdasarkan jumlah bit terbanyak. Nah di sini baru searchingnya. Misal saya search Fanny. Nah di sini Fanny F itu dicari gitu. F itu sebelah kiri atau kanannya dari yang atas sendiri. Nah ini sinergi dan counter item. Misal saya ketik Blade of Despair. Nah sinerginya cocok untuk ini. Nah berarti kalau sinergi misal kita ngetik Malfic Roar, berarti nanti akan muncul Blade of Despair, karena sinergi itu hubungannya timbal balik. Nah kalau counternya Antico Kuiras, nah misalnya nanti dicari Antico Kuiras, nggak akan muncul Blade of Despair karena counter itu hubungan satu arah gitu. Di katalog, nah ini ada pilihannya. Nah ini yang saya maksud, misalnya sebenarnya katalog. Nah ini kan Blade of Despair, misalnya kita ketik P, nah ini akan langsung ke belakang kiri. Maksudnya bisa mengulang gitu terus. Lanjut, rancangan baru. Nah ini fitur dari stack undo redonya. Jadi misal saya masukkan build, nah gini, terus mau dihapus salah gitu, mau diundo, nah akan hilang. Tapi ternyata nggak jadi deh di redo. Nah bisa. Nah ini untuk menyimpan riwayat saya GG, bisa saya buat lagi ya rancangan baru GGWP. Nah ini riwayat build ini pakai Q, hanya bisa next atau keluar gitu, next. Nah setelah nextnya sudah semua akan diperlihatkan semua build-nya. Ya hanya itu saja, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila penjelasan saya ada yang kurang jelas atau gimana, karena keterbatasan waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.